Good morning, everybody. Good morning, How are you today? I am very well, thank you. Okay, before we start our lesson, Exaudi, please prepare our class. Stand up, please. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Okay, good morning. Sit down, please. Now, as the human, we say thanks to God because God always blessing us until this time. Nah, sebagai manusia, sudah sepatutnya kita mengucapkan syukur karena Tuhan selalu memberkati kita hingga pada saat detik ini. Nah, sebelum belajar, kita berdoa. Who leads the prayer? Siapa memimpin doa? Oke, Karisa, please come in. Let's pray. Thank you, God, for today. Now we want to study. Please open our heart and mind so that we can receive the lesson well. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you, Karisa. Sit down, please. Okay, now before we start our lesson, let's sing national song. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi lagu nasional. All of you stand up, please. Semuanya berdiri. Okay, sit down, please. And now, I will take your presents. Yeah. If I call you, say present and raise your hand. Okay. I will call one by one. Memang akan panggil satu persatu. Jika memang panggil namanya, katakan hadir dan angkat tangannya. Abigail Manalu, Present, ma'am. Karisa Tambun, Present, ma'am. Cynthia Sihombing. Present, ma'am. And our topic today is about things in the classroom. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang benda-benda di ruangan kelas. Apa? Benda-benda di ruangan kelas. Benda-benda di ruangan kelas atau things in the classroom. Nah, coba kamu perhatikan, look around your class. Coba perhatikan di ruangan kelasmu, apa aja benda yang kamu temukan atau apa aja benda yang kamu lihat? Apa, Marcel? Lampu, apa? Spidol, buku, meja, laptop, papan tulis, newspaper, lemari, meja. Iya, ada banyak benda-benda yang ada di sekitar kelas kita. Nah, itu dia benda-benda yang ada di sekitar kelas kita. Nah, kemudian kalau bertanya seperti ini, how many chairs in your class? Ada berapa kursi di ruangan kelasmu? Ya, kamu 16 itu berapa? Iya, 16. 16 itu ada 16. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau bertanya seperti ini, how many whiteboard in your class? Ada berapa papan tulis di kelasmu? Iya, ada one. Ada sebuah papan tulis di kelasmu. Nah, itu dia. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kamu dapat setelah mempelajari materi ini, yaitu kita akan membahas, nah ini dia, tujuan pembelajaran yang kamu dapat, yang ingin kamu capai, yaitu pertama, mengetahui bahasa Inggris, dan yang ketiga, membedakan penggunaan artikel and pada singular noun. And, apa artinya itu, mem? Pada singular noun. Nah, itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya, akan menjelaskan secara detail. Nah, sebelum kita melanjut ke slide berikutnya, kita menyanyi dulu. Boleh kita ice breaking? Boleh. Oke, semangat untuk ice breaking? Semangat. Oke, all of you stand up please. Kita bernyanyi ya. Bernyanyi sambil bergoyang. Sing with Bella. Listen.
speaking kita supaya lebih semangat lagi untuk mempelajari materi ya. Nah, sekarang Mem akan tampilkan video pembelajaran tentang benda-benda yang ada di ruangan kelas. Nah, di sini ketika Mem menampilkan videonya ada dua sesi. Sesi yang pertama, Mem menyuruh kalian semua menyimak, mendengarkan. Itu dia, menyimak dan mendengarkan. Yang kedua, sesi kedua, kamu Mem suruh nanti repetition. Apa itu repetition? Mengulang kembali dari native speakernya. Apa itu native speaker? Nah, mengulang kembali dari apa yang diucapkan dari video itu. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, kita tampilkan videonya. Objects in the classroom. Benda-benda di ruang kelas. Blackboard. Blackboard. Papan tulis. Whiteboard. Whiteboard. Papan tulis. Desk. Desk. Meja tulis. Chair. Chair. Kursi. Clock. Clock. Kapur. Whiteboard marker. Whiteboard marker. Disimak ya. Spidol papan tulis. Blackboard duster. Blackboard duster. Room. U. Dustbin. Dustbin. Tempat sampah. Blackboard. Blackboard. Papan tulis. Whiteboard. Whiteboard. Papan tulis. Desk. Desk. Meja tulis. Chair. Chair. Kursi. Clock. Kapur. Whiteboard marker. Whiteboard marker. Spidol papan tulis. Blackboard duster. Blackboard duster. Penghapus papan tulis. Buku. Notebook. Notebook. Buku catatan. School bag. School bag. Sekolah. Pencil. Pencil. Pensil. Pen. Pen. Pena. Eraser. Eraser. Penghapus. Ruler. Penggaris. Sharpener. Lautan. Pencil case. Pencil case. Kotak pensil. Crayon. Krayon. Paper. Kertas. Glue. Lem. Scissors. Gunting. Bird.
Dustbin. Dustbin. Tempat sampah. Span. Span. Kopi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, baik. Sudah? Nah, sudah bisa kira-kira mengetahui bahasa Inggris dari setiap nama-nama benda yang ada di ruang kelas? Oke, dari video pembelajaran ini mau tanya dulu, apa Inggrisnya rautan atau pengkerok? Oke, sharpener. Penghapus. Eraser. Oke, buku. Keranjang sampah. Apa? Iya, dustbin ya. Kemudian papan tulis. Blackboard atau whiteboard. Yang ada di ruang kelas kita apa? Iya, whiteboard. Kita pakai whiteboard ya. Kemudian lemari. Cupboard. Kemudian lampu. Lamp ya, bukan lamp ya, lamp. Jam. Apa jam? Clock. Nah, yang pertama kita bahas yaitu there is. Apa? Sekali lagi apa? Iya, apa tadi artinya there is? Nah, artinya there is itu adalah ada. There is digunakan pada kata benda tunggal atau satu yang disebut dalam istilah bahasa Inggris adalah singular noun. Katakan dulu singular noun. Nah, apa artinya singular noun itu? Jumlah bendanya iya, satu atau tunggal. Nah, pada kata benda singular noun biasanya menggunakan artikel an, dan one. Itu dia. Artikel an, dan one. Digunakan pada kata benda awalan huruf konsonan. Apa itu huruf konsonan? Ya, huruf mati. Contohnya huruf mati itu apa aja? B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, itu dia. Jadi, ketika awalan kata bendanya huruf konsonan atau huruf mati, ketika jumlah bendanya satu, kau gunakan kata apa? Apa yang kau gunakan? Iya, artikel yang kau gunakan ketika jumlah bendanya satu. Nah, dia pada kapan digunakan? Ketika huruf awalan bendanya adalah huruf mati. Itu dia bagian Nah, kedua, n. N digunakan pada kata benda awalan huruf vokal. Apa itu huruf vokal? Iya, apa contohnya huruf hidup? Nah, iya, contohnya huruf hidup yaitu A, I, U, E, O. Apa aja contoh benda yang diawali dengan huruf hidup? Nah, contohnya ada eraser, ada orange, ada apple. Nah, itu dia contohnya. There is an eraser. Jadi, ketika kamu menemukan kata benda yang diawali dengan huruf hidup, gunakan kata there is dan artikel an. Nah, there is an eraser, there is an orange, there is an apple. Nah, itu dia bagian N. Kalau di bagian tadi katanya di bagian itu kalau hurufnya apa? Diawali dengan huruf? Iya, contohnya table, chair, door, window. There is a table, there is a chair, there is a door, there is a window. Bisa menggunakan one man? Bisa. Ketika jumlah bendanya tunggal atau satu, bisa menggunakan one. Oke? Itu dia penjelasannya. Sekarang selanjutnya kita masuk yang kedua, there are. Apa artinya there are? There are artinya ada. There are digunakan pada kata benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak atau banyak. Oke. Nah, disebut dengan plural noun dalam bahasa Inggris. Pada kata benda
kamu tambahkan huruf S di belakangnya. Dan juga sering menggunakan kata some. Some itu artinya beberapa. Oke, ini dia contohnya. Chairs, pictures, boxes. Nah, contoh kalimatnya. There are chairs, there are pictures, there are boxes. Atau bisa kamu tambahkan dengan menggunakan angka. There are 2 chairs, there are 5 pictures, there are 10 boxes. Itu dia menggunakan angka. Yang menggunakan some, there are some books. Nah, tidak ditentukan berapa jumlah bendanya. Tapi karena some ini artinya beberapa, berarti dia lebih dari satu bendanya kan? Iya ya? Ya, oke, mantap. Nah, coba perhatikan, ada huruf S nggak di belakangnya? Iya, jadi ingat di there are itu selalu di akhir kata bendanya ditambahkan apa? Ditambahkan huruf, berarti paham semua ya. Nah, dari penjelasan ini kita akan membentuk kelompok. Nah, kelompoknya nanti ada beberapa. Ada 3 kelompok yang akan membentuk sesuai dengan minat kamu masing-masing. Oke, yang pertama kelompok auditori. Di kelompok auditori ini akan memfasilitasi nanti sebuah laptop. Nah, di dalam laptop itu nanti akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang penggunaan deris dan deral. Kamu nanti akan menyimak kira-kira apa yang diucapkan dari si video itu. Nah, kira-kira di sini kamu siapa yang berminat di kelompok auditori, yang suka, yang minatnya menonton, mendengar, siapa yang bisa, mau? Oke, baik, berarti kalian nanti di grup auditori ya. Oke, turunkan tangannya. And then the second group itu visual group. Di visual group ini Mem akan memberikan beberapa gambar, kamu akan mengamati. Nah, mengamati gambar. Nah, kira-kira dari mengamati gambar itu apa yang kamu simpulkan? Apa yang kamu dapat dari gambar itu? Siapa di sini yang minatnya suka mengamati benda? Siapa yang suka mengamati benda? Oke, berarti kamu nanti termasuk di grup visual ya. Oke, itu dia. Nah, dan yang terakhir, the third group. Nah, ini adalah kinesthetic group. Nah, di kinesthetic ini minatnya yaitu menempel-nempel. Siapa di sini yang suka menempel? Iya, menempel-nempel gambar, menempel-nempel kata-kata, menyusun, itu dia ya. Memang akan memberikan media huruf-huruf yang rancu atau tidak beraturan. Kamu nanti disuruh untuk menyusun kira-kira kata-kata itu sebenarnya kata-kata apa, dan tempelkan sesuai dengan kata-kata yang gambarnya itu. Oke, siapa yang berminat di kinesthetic group? Oke, good ya. Baiklah. Sebelum kita membentuk kelompok, kita bernyanyi dulu. Semangat ya kalian untuk bernyanyi? Oke, semangat ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu tentang benda-benda di ruangan kelas. All of you stand up please. Semangat menyanyinya ya. Selamat tepuk tangan. Bye.
Untuk membentuk kelompoknya boleh kamu pindah sesuai dengan minat kamu masing-masing ya. Tadi di grup auditori menentukan tempatnya di sini. Yang grup auditori boleh berpindah ke sini orangnya. Oke, silakan. Kemudian yang grup visual menentukan di sini tempatnya. Dan yang terakhir yaitu kinestetik group, di sini tempatnya. Oke, silakan berpindah ya. Oke, silakan berpindah. Baik, Mem akan memberikan medianya. Ya. Oke. Nah, kelompok yang pertama, siapa yang mau? Oke, kelompok yang pertama. Oke, kita tampilkan kelompok yang auditori dulu ya. Orang itu sangat semangat. Nah, kelompok auditori silahkan maju ke depan. Nah, yang mendengar kelompok mereka tampil boleh menulis kira-kira apa pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Nanti setelah menyimak apa yang mereka sampaikan, boleh kamu bertanya kira-kira apa yang kurang jelas dari presentasi mereka. Bisa ya, ditulis di bukunya nanti. Perkenalkan kelompoknya. Hi my friends. Hello. We are come from auditory group. My name is Gamaliel Kasoit. My name is Daniel from Centuri. My name is Rasi Septian Pakpan. My name is Mary Christian Manalu. My name is Eudia Sambi. My name is Grace Raden Sambi. 1. There are 3 tables in the classroom. 2. There are 2 windows in the classroom. 3. There are a ball on the floor. 4. There are 3 tables in the classroom. 5. There are 13 chairs in the classroom. 6. There are 5 children in the classroom. 7. There are a computer in the classroom. 8. There is a picture in the wall. 9. There are 2 cookies on the table. Oke. Dan big applause for auditori group. Auditori. Oke. Selanjutnya, persilakan mereka. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, kalian persilahkan. Oke. Any question? Siapa yang mau bertanya? Kira-kira ada pertanyaan? Oke, silakan. Mengapa pada kalimat nomor 4 menggunakan kata dira? Oke. Pertanyaan Sirina, mengapa pada kalimat nomor 4 menggunakan kata dera? Bisa dijawab? Bisa. Oke, siapa yang mau jawab? Oke, baik, Grace. Karena kalimat nomor 4 jumlah bendanya ada 3. Jadi kalimat ini termasuk dengan plural now yang menggunakan there are. Oke. Nah, coba memperhatikan kira-kira kalimat nomor 4 itu apa? Nah, nomor 4, there are 3 tables in the classroom. Nah, kita nggak tahu ya ini jawabannya there are 3 tables in the classroom. Kita tidak tahu ini benar atau tidak. Nah, untuk memastikannya, karena grup auditori ini menonton video atau mendengar video, terus mereka menyimpulkan dari video itu begini hasilnya. Nah, kita simak dulu video yang mereka tonton ya. Kita perhatikan, kira-kira jawaban mereka benar atau? Nah, di sini kamu akan menjawab beberapa pertanyaan. Jawab sesuai dengan penjelasan yang sudah memberikan. Nanti ada beberapa menit untuk mengerjakan ini memberikan ya. Oke, membagi satu persatu. Evaluasinya juga sudah cepat dikerjakan ya. Sudah, ayo. Ayo silakan lagi sini. Sudah selesai ya. Oke. Baik. Ini akan memberikan pada saat pertemuan kita berikutnya. Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang merasa bahagia? Oke, mantap, semuanya bahagia ya. Bahagiakah kamu?
Berarti simpulkan tentang benda-benda di ruangan kelas itu sudah sangat jelas ya. Ada table, chair, ada whiteboard, ada lamp, clock, apalagi book, pencil case dan lain-lain. Dan penggunaan there is dan there are juga sangat-sangat jelas ya. Nah, di singular noun itu digunakan there is dan menggunakan artikel apa? Apalagi artikelnya? Dan one. Iya, itu. Di singular noun jelas menggunakan artikel and dan one. Apa itu singular noun? Apa itu singular noun? Kata benda yang iya, kata benda yang satu menggunakan apa? There is. Nah, kemudian yang plural. Apa itu plural? Kata benda yang lebih yang satu menggunakan kata apa? There are. Jangan lupa di belakang kata bendanya selalu tambahkan apa? Tambahkan huruf S di belakang kata plural noun. Apa artinya there is? Apa artinya there are? Mantap, berarti semuanya sudah paham semuanya ya? Oke. Di bawah tepuk tangan untuk kelasnya hari ini. Mantap, keren ya. Berarti dari pembelajaran kita hari ini sudah paham semua ya? Oke, baik. Sekarang I think that's all for today. Merasa hari ini topik kita sudah selesai. Silahkan simpan bukumu, prepare your book, masukkan semua bukunya ke dalam ke dalam tasnya. Kemudian kembali ke kursinya dan sebelum pulang kita berdoa. Oke, kita berdoa. Who leads the pray? Who leads the pray? Siapa memimpin doa pulang kita? Abigail, oke, leads the pray. Please come in. Let's pray. Thank you, God, for blessing us until this time. Now we want to go home. Please bless in our journey so that we can arrive